bab pikiran dan pengobatan sebab manfaat medis dari perasaan positif. Dalam bukunya Emotional Intelligence, Daniel Goleman menjelaskan bahwa faktor emosional negatif seperti sikap pesimisme berpengaruh besar terhadap memburuknya kesehatan seseorang, dan sebaliknya sikap optimis berpengaruh besar terhadap proses penyembuhan penyakit yang diderita seseorang. Bukti kumulatif yang menyatakan efek buruk secara medis dari amarah, kecemasan, dan depresi amat meyakinkan. Baik amarah maupun kecemasan, apabila bersifat kronis, dapat membuat orang lebih mudah terserang berbagai macam penyakit. Dan meskipun barangkali tidak membuat orang lebih rawan terhadap penyakit, depresi agaknya menghambat penyembuhan medis dan meningkatkan risiko kematian, terutama pasien yang rapuh terhadap kondisi penyakit yang parah. Tetapi, bila beban stres emosional kronis dalam berbagai bentuknya itu bersifat racun, rangkaian emosi lawannya dapat bersifat penguat hingga ke tahap tertentu. Ini sama sekali bukan berarti bahwa emosi positif bersifat menyembuhkan, atau tertawa, atau bahagia belaka dapat mengubah proses penyakit berat. Keuntungan yang ditawarkan emosi positif agak bersifat tak kentara. Tetapi dengan memanfaatkan studi yang menyertakan sejumlah besar orang, keuntungan tadi dapat dimunculkan dari masa variabel rumit yang memengaruhi proses penyakit tersebut. Kerugian pesimisme dan keuntungan optimisme. Seperti halnya depresi, pesimisme membawa kerugian medis. Contoh, 122 pria yang mengalami serangan jantung pertama dievaluasi kadar optimisme dan pesimismenya. 8 tahun kemudian, dari 25 orang yang paling pesimistis, 21 diantaranya telah meninggal. Dan dari 25 orang yang paling optimis, hanya 6 orang yang telah meninggal. Pandangan mental mereka ternyata merupakan alat prediksi kelangsungan hidup yang lebih baik daripada faktor risiko medis apapun, termasuk tingkat kerusakan jantung pada serangan pertama, penyumbatan arteri, kadar kolesterol, atau tekanan darah. Dalam penelitian lain, pasien-pasien yang menjalani pembedahan bypass arteri yang memiliki sifat lebih optimistis ternyata mengalami penyembuhan yang jauh lebih cepat dan kurang mengalami komplikasi medis selama dan setelah pembedahan bila dibandingkan dengan pasien yang pesimistis. Sebagaimana kerabat dekatnya si optimisme, harapan juga mempunyai daya penyembuh. Orang yang berpandangan cerah tentu saja lebih mampu bertahan menghadapi keadaan sulit, termasuk kesulitan medis. Dalam sebuah studi terhadap orang lumpuh akibat cedera tulang belakang, orang-orang yang mempunyai lebih banyak harapan ternyata mampu mencapai tingkat mobilitas fisik yang lebih bagus bila dibandingkan dengan pasien-pasien lain yang memiliki tingkat cedera sama tetapi berpengharapan rendah. Kegunaan harapan terutama mencolok untuk kelumpuhan akibat cedera tulang belakang. Sebab tragedi medis ini lazimnya menimpa pria yang lumpuh pada usia 20 tahunan akibat kecelakaan dan akan tetap lumpuh selama sisa hidupnya. Reaksinya secara emosional memiliki konsekuensi luas bagi kemauannya untuk melakukan upaya-upaya yang mungkin membawanya ke fungsi fisik dan sosial yang lebih baik. Dengan pertolongan kecil dari sahabat-sahabat, nilai medis suatu hubungan. Studi-studi yang telah dilakukan lebih dari 2 dasawarsa yang melibatkan lebih dari 37.000 orang memperlihatkan bahwa isolasi pergaulan, yaitu perasaan bahwa Anda tidak mempunyai sahabat yang dapat diajak berbagi rasa secara pribadi atau tidak mempunyai hubungan erat, akan melipat gandakan peluang jatuh sakit atau meninggal. Isolasi itu sendiri, menurut kesimpulan sebuah laporan tahun 1987 di Science, sama signifikannya dengan merokok, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, obesitas, dan kurang berolahraga untuk angka kematian. Bahkan merokok meningkatkan risiko kematian hanya dengan faktor 1,6, sementara isolasi pergaulan meningkatkan risiko kematian dengan faktor 2,0. Dampak isolasi lebih berat bagi kaum pria daripada kaum wanita. Pria yang terkucil 2 hingga 3 kali lebih besar kemungkinannya untuk meninggal bila dibandingkan dengan pria yang mempunyai ikatan sosial yang erat. Sementara bagi wanita yang terkucil, risiko itu 1,5 kali lebih besar daripada wanita yang memiliki pergaulan luas. Perbedaan antara pria dan wanita dalam hal pengaruh isolasi
mungkin dikarenakan hubungan kaum wanita cenderung lebih dekat secara emosional daripada hubungan kaum pria. Jadi, jalinan ikatan sosial yang sedikit barangkali sudah lebih menyenangkan bagi wanita dibandingkan sejumlah kecil persahabatan yang sama bagi pria. Tentu saja, kesendirian tidaklah sama dengan isolasi, karena banyak orang yang hidup sendirian atau hanya memiliki sedikit sahabat hidup dengan cukup senang dan sehat. Tetapi, masalahnya adalah risiko medis yang berupa timbulnya perasaan subjektif akan terputusnya hubungan dengan orang-orang dan tidak mempunyai seorang pun untuk dimintai tolong. Temuan ini sama sekali tak menyenangkan, mengingat di masa-masa sekarang, isolasi terus meningkat yang diakibatkan oleh kebiasaan penggunaan gadget sendirian dan berkurangnya kebiasaan sosial seperti ngobrol-ngobrol di klub dan kegiatan saling berkunjung dalam masyarakat perkotaan modern. Kekuatan isolasi sebagai faktor risiko kematian dan daya sembuh dari ikatan sosial yang erat dapat terlihat dalam studi terhadap 100 pasien yang menjalani transplantasi sumsum tulang. Di antara pasien-pasien yang merasa bahwa mereka mempunyai dukungan emosional kuat dari pasangan, keluarga, atau sahabat, 54%-nya tetap hidup setelah 2 tahun mengalami transplantasi itu. Sedangkan di antara mereka yang diketahui hanya memiliki sedikit dukungan semacam itu, yang hidup hanya 20%. Demikian juga, pada kaum lanjut usia yang menderita serangan jantung, 2 atau lebih teman dalam hidup yang dapat mereka andalkan untuk memperoleh dukungan emosional, ternyata kemungkinan untuk terus hidup lebih dari 1 tahun setelah serangan adalah lebih dari 2 kali lipat dibandingkan orang-orang yang tidak mempunyai dukungan semacam itu. Kualitas dan jumlah hubungan tampaknya sangat penting untuk menolak stres. Hubungan negatif akan memakan korban. Pertengkaran dalam perkawinan misalnya berpengaruh negatif terhadap sistem kekebalan. Salah satu studi terhadap para teman sekamar mahasiswa perguruan tinggi menemukan bahwa semakin mereka saling membenci, semakin mudah mereka terkena selesma dan flu. John Cacioppo, ahli psikologi dari Ohio State University yang melakukan studi teman sekamar itu, mengatakan hubungan ini adalah hubungan paling penting dalam kehidupan Anda. Orang yang Anda lihat terus-menerus setiap hari tampaknya sangat penting bagi kesehatan Anda. Dan semakin berarti hubungan tersebut dalam kehidupan Anda, semakin besar pengaruh hubungan tersebut bagi kesehatan Anda. Daya penyembuh dukungan emosional. Bukti paling meyakinkan tentang daya klinis dukungan emosional ditunjukkan oleh kelompok-kelompok di Stanford University Medical School yang ditujukan bagi kaum wanita yang menderita kanker payudara dengan penyebaran stadium lanjut. Setelah pengobatan awal, seringkali termasuk pembedahan, kanker wanita-wanita ini muncul kembali dan menyebar ke seluruh tubuh. Secara klinis, masalahnya tinggal waktu sebelum kanker yang telah menyebar itu menewaskan mereka. Dr. David Spiegel yang mengepalai studi tersebut terkejut sendiri oleh temuannya, seperti halnya kalangan kedokteran. Kaum wanita dengan kanker payudara stadium lanjut yang menghadiri pertemuan mingguan dengan orang-orang lain hidup 2 kali lebih lama bila dibandingkan dengan kaum wanita dengan penyakit yang sama yang menghadapi penyakitnya sendiri. Semua wanita itu menerima perawatan medis baku. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa beberapa wanita menghadiri kelompok-kelompok tersebut. Di situ mereka dapat melepaskan beban mereka dengan orang-orang lain yang mau memahami apa yang mereka hadapi dan bersedia mendengarkan ketakutan, kepedihan, dan amarah mereka. Para wanita yang menghadiri kelompok-kelompok tersebut rata-rata hidup selama 37 bulan kemudian, sementara yang tidak mengunjungi kelompok-kelompok itu rata-rata meninggal dalam waktu 19 bulan. Suatu keuntungan tingkat harapan hidup bagi pasien-pasien semacam itu yang melampaui kemujaraban obat atau perawatan medis lainnya. Untuk mendapatkan buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.